Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merusumkan materi pertemuan pertama dan yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu mapel digital marketing. Nah, pertemuan yang pertama yaitu menjelaskan materi pertama, yaitu menjelaskan digital marketing, membahas pentingnya transformasi bisnis di era revolusi industri 40 dengan hadirnya big data, AI, cloud, dan IoT. Bisnis kini beralih ke knowledge-based economy, di mana data menjadi aset utama. Digital marketing berperan melalui media sosial, SEO, e-commerce, dan layanan online untuk mendukung UMKM serta menjangkau konsumen digital. Mahasiswa ditugaskan membawa blog video dan prestasi tentang perkembangan digital IoT, big data, serta tantangan dan peluang e-commerce di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kedua yaitu membahas materi pertemuan ini membahas masyarakat era digital, Internet of Things atau IoT, dan big data. Era disrupsi ditandai dengan perubahan besar di berbagai sektor karena teknologi digital. Nah, masyarakat digital hidup dalam lingkungan serba online dengan ketergantungan tinggi pada smartphone, media sosial, dan layanan digital. Nah, untuk IoT-nya memudahkan kehidupan dengan menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet. Contohnya smart home, wearable device, hingga transportasi pintar. Dan untuk big datanya adalah teknologi untuk mengolah data dalam jumlah sangat besar, terstruktur maupun tidak, digunakan oleh banyak perusahaan global untuk analisis bisnis, efisiensi pemasaran, dan pembuatan iklan yang lebih tepat sasaran. Nah, yang terakhir adalah keunggulan digital marketing. Nah, menjangkau audiens luas, biaya lebih efisien, hasil bisa terukur, dan personalisasi konten sesuai target konsumen. Dan yang untuk pertemuan ketiga yaitu materi membahas peran media sosial dan bisnis. Nah, sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi kanal utama digital marketing karena mampu membangun brand image, menjangkau audiens, dan meningkatkan penjualan. Ada dua pendekatan yaitu organic marketing, konten gratis, dan paid marketing, iklan berbayar. TikTok saat ini sangat kuat karena algoritmanya yang cepat membuat konten bisa viral. Perusahaan menggunakan sosial media untuk promosi, interaksi dengan konsumen, dan meningkatkan awareness. Dan untuk yang pertemuan keempat adalah materi membahas e-commerce sebagai bentuk perdagangan elektronik yang melibatkan konsumen. Nah, produsen ISP dan perantara melalui internet. Perkembangan penggunaan internet di Indonesia membuat e-commerce tumbuh pesat. Terlihat dari Megger, Gojek, Tokopedia, GUTU, dan Auksisi TikTok, Tokopedia. Nah, manfaat e-commerce memudahkan transaksi, memperluas pasar, efisiensi waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan untuk dampak negatif, risiko penipuan, pencurian data, gangguan sistem, dan peretasan kampanye negatif hingga human error. Dan untuk jenis transaksi e-commerce ada B2B, contohnya Ralali, Biz. Dan untuk B2C-nya Shopee, Lazada, Blibli. Untuk C2B-nya Flancer, Upwork. Dan untuk C2C yaitu Tokopedia dan OLX. Nah, untuk studi kasus di Indonesia ini, Tokopedia seperti Someday Delivery, Shopee layanan Shopee Food, Indomaret Omnichannel Retail, dan TikTok Shop integrasi video dan belanja online. Nah, untuk pertemuan kelimanya, topik utamanya adalah website. Nah, website adalah halaman informasi berbasis HTML yang diakses lewat internet dengan HTTP. www pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-Lee 1991 untuk memudahkan akses arsip riset. Fungsi website, media informasi, branding, promosi, transaksi, komunikasi, dan pelanggan, serta meningkatkan kepercayaan bisnis. Nah, jenis website itu adalah statis, jarang diubah isinya. Dinamis, kontennya bisa diupdate terus, contoh Kompas.com atau Detik.com dan toko online.
Nah, untuk interaksinya memungkinkan interaksi pengguna, contoh forum atau blog. Nah, website penting bagi perusahaan untuk membangun citra, memperluas pasar, dan meningkatkan layanan. Nah, untuk pertemuan yang keenam adalah, topik utamanya adalah CEO, Serial Engagement Optimization. Nah, CEO adalah teknik optimasi website agar mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing. Tujuannya meningkatkan visibilitas, traffic organik, dan peringkat di SERP, Search and Result Pages. penting untuk memperkuat brand awareness, menarik lebih banyak pelanggan, serta efisien digunakan iklan berbayar. Nah, dan untuk pertemuan yang terakhir adalah pertemuan 7, yaitu materi membahas affiliate marketing, yaitu strategi pemasaran di mana seseorang atau pihak ketiga affiliate membantu menjual produk atau jasa perusahaan melalui link khusus dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang berhasil. Affiliate marketing dianggap efektif karena biaya promosi hanya dibayarkan jika terjadi penjualan per saling. Dan itulah 7 pertemuan yang saya resum. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Dadah.